Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang seiman, semoga hari ini kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu Islam. Islam adalah agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan melalui utusannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran-ajaran Islam tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah berupa petunjuk-petunjuk, perintah-perintah dan larangan-larangan demi kebaikan manusia. Itu sebabnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam. Dalam Quran Surah Al-Imran ayat 19 tertuang yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Islam. Dan Surah Al-Imran ayat 85 juga menerangkan yang artinya barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Dan juga dijelaskan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena dia ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang dimaksud terpaksa dalam ayat tersebut adalah jika dalam keadaan darurat sama sekali tidak menemukan makanan yang halal, maka kita boleh memakan makanan yang diharamkan sekedarnya saja. Memeluk Islam berarti mendapatkan hidayah. Dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 22 diterangkan yang artinya, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapatkan cahaya dari Robnya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam keadaan sesat yang nyata. Memeluk Islam juga berarti mengikuti wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 132 tertuang yang artinya, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini, Islam, untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dalam beragama kita tidak boleh setengah-setengah, melainkan harus sepenuhnya. Allah memerintahkan kita agar memeluk agama Islam seutuhnya secara ikhlas. Hal ini tertuang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Dan juga tertuang dalam Quran Surah Yunus ayat 105 yang artinya, dan aku perintahkan, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Makna Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yang artinya aslama, yuslamu, Islam. Ditinjau dari segi bahasa, Islam memiliki beberapa arti. Islam berarti taat atau patuh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Islam berarti damai dan kasih sayang. Maksudnya agama Islam mengajarkan perdamaian dan kasih sayang bagi umat manusia tanpa memandang warna kulit, agama, dan status sosial.
Oleh karenanya, Islam tidak membenarkan adanya penjajahan. Sampai saat ini terbukti bahwa jika umat Islam mencapai jumlah mayoritas dalam suatu negara, maka umat lain yang minoritas dapat menikmati hidup damai dan sejahtera karena umat Islam mengulurkan persahabatan dan memberikan kasih sayang. Sebaliknya, yang sering terjadi apabila umat Islam menjadi bagian terkecil di suatu bangsa atau negara, maka sering dijadikan bulan-bulanan. Contohnya tragedi yang pernah terjadi di India, Filipina, kaum Islam Moro, dan yang terakhir di Bosnia awal tahun 1990-an, yakni pembasmian umat Islam oleh umat-umat yang lain. 3. Islam berarti selamat. Maksudnya Islam merupakan petunjuk untuk memperoleh keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Itulah sebabnya salam, kalimat bertegur sapa dalam Islam adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga Allah melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan padamu. Ditinjau dari segi pengertian istilah, menurut Dr. Humaydi dalam buku kuliahnya Akidah Lengkap, Islam memiliki dua macam pengertian khusus dan pengertian umum. Dalam pengertian khusus, agama Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan menurut pengertian yang umum, Islam adalah agama yang diajarkan oleh semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi yang dinamakan Islam itu agama yang masih murni atau asli sesuai yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul. Apabila ajaran tersebut sudah berubah dari aslinya seperti yang terjadi pada agama Nasrani atau Kristen, dan yang melenceng dari ajaran Nabi Isa, dan juga bangsa Yahudi yang sekarang melenceng menjadi ajaran Nabi Musa, maka tidak lagi disebut Islam. Petunjuk bahwa semua nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan Islam dapat ditemukan dalam Al-Quran dan Injil Markus. Ayat-ayat yang menyatakan hal tersebut dalam Al-Quran antara lain Surah Al-Imran ayat 52, yang artinya, maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel, dia bertanya, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, kami penolong agama Allah, kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Dan juga diterangkan dalam Surah Al-Imran ayat 67, yang artinya, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Yang dimaksud lurus dalam arti ini adalah jauh dari kesyirikan, mempersekutukan Allah, dan jauh dari kesesatan. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ayat ini sebagai bantahan atas mengapa orang-orang Yahudi yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah golongannya. Demikian pula pernyataan orang-orang Nasrani tentang Isa ibn Maryam. Yang ketiga dari Quran Surah Al-Imran ayat 84, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, serta apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Rob mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Dan yang keempat dari
Surah Yunus ayat 84 yang artinya, dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya jika kamu benar-benar muslim, berserah diri." Dalam ayat-ayat Injil Markus yang menerangkan bahwa semua nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan Islam adalah pasal 12 ayat 28 sampai 34, seperti yang dikutip oleh Deddy Suwardi dalam buku Vibrasi Tauhid, Meresonasi Keesahan Tuhan. Dalam pasal 12 ayat 28 sampai 34 tersurat percakapan Nabi Isa alaihissalam dengan seorang ahli Taurat sebagai berikut. Ayat 28, maka datanglah seorang ahli Taurat setelah dia dengarkan bagaimana mereka itu berbalah-balah, sedang diketahui bahwa Yesus telah memberikan jawab yang baik. Lantas ia menyoal pula, katakannya, hukum yang manakah dikatakan terutama sekali? Sambung ayat 29, maka jawab Yesus kepadanya, hukum yang terutama inilah, dengarlah olehmu hai Israel, adapun Allah Tuhan kita ialah Tuhan yang esa. Ayat 30 yang artinya, maka hendaklah engkau mengasihi Allah Tuhanmu dengan sebulat-bulat hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan sepenuh akal budimu, dan dengan segala kuatmu. Ayat 31, dan yang kedua inilah, hendaklah engkau mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka tidaklah hukum lain yang lebih besar daripada kedua hukum ini. Ayat 32, lantas kami ahli Taurat itu kepadanya, ya guru, amat benarlah segala katamu, bahwa Allah itu esa adanya, dan tiada yang lain melainkan Dia. Dan ayat 33, dan hal mengasihi Tuhan sebulat hati, dengan sepenuh akal budi, dan dengan segenap akal jiwa, dan dengan segala kuat, dan lagi mengasihi manusia seperti diri sendiri. Itulah terutama dari segala kurban bakaran dan persembahan sembelihan. Sambung ayat 34, apabila Yesus melihat ia sudah menghanyut dengan bijaksana, berkatalah ia kepadanya, engkau tiada jauh lagi daripada kerajaan Allah. Maka tiada seorang pun berani menyoal dia lagi. Seseorang yang memproklamirkan diri memeluk Islam, maka wajib mengamalkan rukun Islam yang 5, yakni 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Untuk yang pertama, syahadat, secara lisan sekaligus meyakini dalam hati sebagai kesaksian dan pengakuan atas Rob Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Karena itulah kalimat syahadat terdiri dari 2 macam. Syahadat tauhid, yaitu pengakuan atas keesaan Allah, asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Rob selain Allah. Syahadat Rasul, yaitu mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat wajib 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang ketiga, mengeluarkan zakat bagi yang mampu, dan melaksanakan puasa dan pergi haji apabila sudah memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga kita dapat mengambil pelajaran hari ini
dan semoga Allah merahmati hidup kita. Saya akhiri, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.